Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Walaupun dalam kondisi saat ini kita tidak hadir bersama-sama, kami di sini di gereja dan Bapak Ibu Saudara semua di rumah masing-masing. Namun satu hal yang kita harus percaya bahwa Tuhan kita tidak terbatas. Kuasanya tidak terbatas. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Saat ini kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk boleh bersama-sama menyembah Tuhan saat ini. Namun sebelum itu, kita mau satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, sungguh hati kami limpah dengan syukur. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan menjamah setiap kami, menolong setiap kami, dan menyatukan setiap hati kami Tuhan. Walaupun dalam kondisi kami tidak berada dalam satu tempat Tuhan, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyatukan setiap kami. Kuasa-Mu tidak terbatas ya Bapa. Kami mau serahkan semuanya hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini sebelum kita memulai persekutuan kita mau buka dalam satu ayat Alkitab yang nantinya akan menguatkan setiap kita dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Biarlah ayat ini boleh menjadi dasar dalam setiap kita nantinya akan memuji, nantinya akan meninggikan nama Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saat kita belum mengerti, saat kita belum memahami akan maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita, kita harus percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi setiap kita. Katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya itu semua untuk kebaikan kami Tuhan. Semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi atas setiap kami, semuanya untuk kebaikan kami Tuhan. Bila nanti telah tiba waktu, Kami percaya kuasa-Mu Tuhan akan memulihkan setiap hati kami. Katakan, waktu Tuhan, kasih yang terbaik. Walau kadang aku dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. katakan waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. ini iman percaya kami Tuhan. Waktu-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Walaupun kami belum mengerti akan maksud-Mu, saat kami mengalami percobaan demi percobaan, masalah demi masalah, namun kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan, Pasti yang terbaik. Walau kadang aku menghadapi lewati cobaan, ku tetap
Katakan lewati cobaan. Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti akan. Sekali lagi katakan, Melewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti akan terbaik. seperti pujian ini boleh menjadi doa bagi setiap kita saat ini. Kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saat kita mengalami segala persoalan, beban hidup yang begitu berat, kita harus yakin dan percaya kuasa Tuhan akan Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Saat kita sedang mengalami persoalan yang begitu berat, biarlah kita boleh membawa hati kita di hadapan Tuhan untuk tetap menyembah Tuhan, untuk mengangkat suara kita bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu saya undang Bapak Ibu Saudara, mari kita mau angkat suara kita yang terbaik buat Tuhan. Kita membawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Tuhan saat ini. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau agungkan nama-Mu Yesus. Syukur. Kami angkat suara kami bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau tetap menyembah Engkau sekalipun dalam kondisi kami terpuruk. Kami tetap menyembah Engkau sekalipun dalam kondisi kami mengalami persoalan demi persoalan. Sekalipun kami mengalami masalah demi masalah Tuhan. Namun kami mau bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau sembah Tuhan. Ku sembah Tuhan, ku sembah. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau adalah Allah yang selalu pedulikan setiap kami Tuhan. Saat kami mengalami percobaan demi percobaan, saat kami melewati lembah yang begitu dalam Tuhan, iman percaya kami padamu Tuhan. Kau tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan setiap kami Tuhan. Kau selalu ada bagi setiap kami, karena Engkau kekuatan bagi kami Tuhan. Katakan, ku sembah Tuhan, Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku Tuhan. Haleluya, Yesus. Walau lewati lembah, kami tidak pernah ditinggalkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Yesus kekuatan. Dengan segenap hati katakan, ku sembah Engkau. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku.
Yesus kekuatan hidup. Sekali lagi dengan segenap hati katakan Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita memberikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan saat ini. Kau sumber kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Kau sumber mujizat bagi setiap kami Bapa. Kau sumber pertolongan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan buat saat ini Tuhan. Kami boleh benar-benar rasakan akan lawatan Tuhan terjadi, tercurah atas setiap kami Bapa. Di tengah kondisi kami yang begitu berat saat ini Tuhan, namun kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari masalah kami. Kuasa Tuhan lebih besar dari setiap persoalan yang kami hadapi saat ini Tuhan. Kuasa Tuhan lebih besar dari penyakit apapun Tuhan. Oleh sebab itu biarlah iman kami tetap percaya padamu Bapa. Kami tetap berpegang teguh pada setiap janji-janji-Mu ya Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Mampukan setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami tetap berpegang teguh pada janji-Mu Tuhan. Karena janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Mampukan kami juga Tuhan untuk kami tidak menyerah pada apapun juga Tuhan. Katakan jangan pernah menyerah. Karena Tuhan mengajarkan bagi setiap kita boleh menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Syukur Yesus. Katakan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Kita harus yakini bahwa mujizat Tuhan tetap ada bagi setiap kita saat kita mau menyembah Tuhan. Jangan pernah menyerah akan keadaanmu saat ini. Jangan pernah berputus asa akan apa yang kau alami saat ini. Kita harus percaya dan percaya. Katakan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan masih ada bagi setiap kita. Pertolongan Tuhan masih tetap ada bagi setiap kita. Saat kita mau menyembah Tuhan, saat kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan,
Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi katakan mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Seperti pujian ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat Tuhan ada saat kita percaya, saat kita tetap menyembah Tuhan, saat kita berserah pada Tuhan. Setiap orang yang setia, setiap orang yang percaya, Tuhan akan nyatakan mujizat yang luar biasa terjadi atas hidupnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya bagi kita untuk kita boleh bersama-sama kembali menyiapkan hati kita, untuk kita boleh terima kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari saat ini kita boleh kembali siapkan hati kita. Kita mau angkat suara kita di hadapan Tuhan saat ini. Kita mau bawa hati kita di hadapan Tuhan. Syukur Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kembali kita mau siapkan hati kita lebih dan lebih lagi. Kita mau terima lawatan Tuhan pada saat malam hari ini. Kita terima pertolongan yang daripada Tuhan. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan, satu-satunya sumber pengharapan, satu-satunya sumber mujizat bagi setiap kita. Katakan pujian ini, satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan. Benar Tuhan, Engkau satu-satunya yang kami andalkan, Engkau satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Engkau sumber kekuatan Tuhan, Engkau sumber pengharapan bagi setiap kami, Engkau sumber kedamaian bagi setiap kami. Siala bala bala tasyere la bala bala, siala bala 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 tasyere la bala bala bala, siala la bala 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 bala, siala la bala 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 siala la bala bala bala. Haleluya, Yesus Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Tuhan. Sekali lagi katakan satu-satunya, satu-satunya yang andalkan. Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan, Engkau satu-satunya yang kami percaya, hanya kepadamu Tuhan. Kami berserah karena Engkau sumber kekuatan. Haleluya, Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat pujian ini dari awal yang mengatakan Engkau adalah Allah yang setia Tuhan, yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan yang menjadi sandaran setiap kami Tuhan, Tuhan sandaran, dan kami hanya berharap hanya kepada Engkau saja Tuhan, padamu satu-satunya, andalkan, satu-satunya, percaya. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, Engkau sumber pertolongan bagi setiap kami.
satu-satunya. Sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Seperti pujian ini iman percaya kami Tuhan, Engkau satu-satunya yang kami andalkan Bapa. Kami bersyukur pada saat ini kami boleh terima pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan sudah memimpin jalan ibadah ini Tuhan. Tuhan sudah memberkati setiap kami. Ini setiap pujian kami Tuhan. Ini siapan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan, kami haturkan di dalam nama-Mu saja ya Bapa. Tiba saatnya bagi kami saat ini Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama menyiapkan hati kami, untuk kami boleh terima kebenaran sabda firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah buat kami melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu lebih dan lebih heran lagi Bapa. Engkau pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi, supaya setiap firman yang disampaikan nanti boleh menguatkan setiap kami. Setiap firman yang nantinya disampaikan boleh memberkati setiap kami. Setiap firman yang disampaikan Tuhan boleh menguatkan setiap iman kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami kepadamu, dan kami siap terima sabda firman-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, saudaraku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara, dan semua keluarga besar GBI Salatiga dalam keadaan yang baik saja. Kita hari ini masih menikmati firman Tuhan secara online, karena memang kita belum bisa beribadah di gereja secara bersama-sama. Kita tidak tahu akan sampai kapan hal ini kita boleh alami. Sebenarnya sebagai hamba Tuhan, saya sudah sangat rindu bersama-sama jemaat bisa beribadah, menikmati
pujian, penyembahan bersama, firman Tuhan bersama di gereja, apalagi bulan April ini kita memasuki bulan Paskah, seharusnya kita memperingati dengan perjamuan kudus bersama-sama. Namun karena keadaan, maka mohon maaf pada semua jemaat Tuhan bahwa gereja kita pada bulan ini tidak mengadakan ibadah perjamuan kudus secara langsung. Namun mari kita tetap di hati masing-masing mengingat akan pengorbanan Tuhan, mengingat akan kasih Tuhan yang mana pada bulan ini kita diingatkan pengorbanan Tuhan Yesus itu sempurna, tuntas dan baik adanya. Maka pada saat ini mari kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan bahwa yang mengalami hal seperti ini tidak hanya kita, namun banyak gereja, banyak umat Tuhan, banyak hamba Tuhan. Lalu bagaimana yang bisa kita lakukan? Yaitu saya menyerukan, mengajak kepada semua jemaat GBI Salatiga, mari kita akan sepanjang bulan April ini, kita akan mengadakan doa dan berpuasa bersama-sama dengan cara masing-masing, di tempat masing-masing, semampu kita, sekuat kita. Karena apa? Yang kita lawan adalah tipu muslihat iblis, penguasa udara yang sedang bekerja. Tidak kelihatan bentuknya, tetapi ada kuasanya, tetapi memiliki pengaruh yang luar biasa. Sama dengan penguasa udara ini tidak nampak, namun dia berkuasa, dia punya kekuatan yang luar biasa. Namun kita ada firman Tuhan yang menasihatkan bahwa kita bisa mengalahkannya jika kita mengenakan selengkap senjata Allah, supaya kita dimampukan untuk mengalahkannya. Dan itu kita akan lakukan bersama-sama, karena yang diancam adalah semua orang, semua pribadi. Maka ketika kita jemaat yang banyak bersatu dalam doa dan berpuasa, saya sangat yakin kuasa jahat yang sedang menebarkan tipu muslihatnya ini akan dikalahkan oleh Tuhan. Saya akan mengajak semua jemaat Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita akan membaca ayat ini, Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perhatikan di sini. Seluruh perlengkapan senjata Allah kita kenakan supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Inilah saudara nasihat firman Tuhan pada saat ini, bahwa kita menyadari tipu muslihat iblis, serangan-serangannya ini mengancam semua orang. Tidak hanya mengancam satu gereja, satu hamba Tuhan, satu pribadi, tapi semuanya mengalami ancaman yang sama. Sehingga kita melihat di mana-mana orang berusaha melawan dengan secara fisik. Mereka diharuskan mencuci tangan,
baik di rumah maupun setiap kali mereka masuk keluar toko atau swalayan, dan juga dimanapun disediakan air buat cuci tangan. Secara fisik semua serentak melawan. Kemudian di mana-mana kita melihat orang memakai masker. Ini juga cara-cara kita semuanya untuk melawan secara fisik. Namun kita menyadari bahwa yang kita lawan ini bukanlah fisik yang ada, namun pengaruh-pengaruh tipu muslihat iblis yang luar biasa, yang semakin mengerikan, semakin menakutkan, di mana suatu kota, suatu wilayah dikatakan sudah daerah merah, orang semakin ketakutan dan semakin ketat peraturannya. Ini membuat semakin banyak orang mengalami hatinya semakin takut. Namun firman Tuhan saat ini menasihatkan bahwa kita diwajibkan oleh Tuhan, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melawan tipu muslihat iblis. Dan kita tahu bahwa musuh kita itu bukan darah dan daging. Bukan darah dan daging, bukan sesama kita, bukan lawan bisnis kita, tetapi adalah roh-roh jahat di udara. Bagaimana melawannya? Kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita. Namun dua nasihat yang penting adalah yang pertama dikatakan, ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang pertama, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis yang luar biasa ini. Mari kita bersama-sama dengan saya mengajak, menyerukan bersama dengan jemaat semuanya, sekuat kita, semampu kita. Mari di rumah masing-masing saat bekerja, berdoalah, berpuasalah semampumu supaya musuh kita yang tidak nampak ini akan dikalahkan Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan tampil sebagai pemenang. Dan nanti saatnya kita akan bersama-sama lagi berkumpul di gereja untuk menyembah memuliakan Tuhan. Tentunya semua jemaat sudah merasa rindu sekali ingin beribadah, bertemu dengan saudara yang lain, bisa tiap minggu bertemu dalam ibadah raya. Saya yakin semuanya pasti ada perasaan itu. Saya pengen cepat beribadah. Baik yang mbah-mbah, bapak ibu yang juga kaum muda, anak sekolah minggu pengen kapan bisa beribadah lagi. Nah mari kita melangkah yang sama seperti nasihat firman Tuhan ini. Yang pertama, saat kita tahu musuh kita ini tidak nampak secara mata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita semuanya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dikatakan di sini apa seluruh perlengkapan senjata Allah yang Tuhan perintahkan. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Karena kita menggunakan senjata Allah, kita dimampukan untuk tetap berdiri karena kita tidak kalah namun kita menang. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ini adalah nasihat yang pertama. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh tubuh kita ini agar aman dari serangan-serangan si jahat, serangan-serangan yang sekarang sedang bekerja luar biasa ini. Mari seluruh tubuh kita gunakan senjata yang diberikan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, ayat yang ke-16 demikian. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Yang kedua adalah pergunakanlah perisai iman. Tadi yang pertama kita diperintahkan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang kedua, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Di dalam bulan April ini ketika kita merayakan Paskah, memperingati kematian Tuhan, kita yakin, kita percaya hanya Tuhan Yesus adalah juru selamat kita.
Itu iman kita. Dia sudah menanggung semua penderitaan kita. Dia sudah menghapuskan semua dosa kita. Itulah iman kita. Maka ketika tipu daya iblis, kuasa iblis mempengaruhi, menakuti kita, mari gunakan iman. Saya miliknya Tuhan. Yesus menyelamatkan saya. Saya sudah menjadi orang yang menang. Itu iman kita, perisai kita. Dan dikatakan supaya semua panah api si jahat dipadamkan oleh iman kita itu. Ayat 18. Dalam segala keadaan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dari ayat 18 ini saya dengan kasih mengajak kepada semua jemaat, kalau semua jemaat terlibat selama sebulan ini, masing-masing satu orang berdoa, satu hari dalam satu bulan ini, berdoa kepada Tuhan dengan iman percaya pada Tuhan, kita yakin bahwa situasi akan segera membaik, segera akan pulih. Sehingga ketika banyak orang mengeluh penghasilan saya berkurang, pekerjaannya sepi dan sebagainya, Tuhan segera memulihkan. Mari caranya adalah kita bergandengan tangan bersama-sama. Kita berdoa puasa di rumah masing-masing supaya keadaan kembali membaik dan kita bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah pesan firman Tuhan untuk mengawali bulan Paskah, bulan April ini. Dan kiranya semua jemaat kita bersatu hati, bergandengan tangan, memiliki kesepakatan yang sama, yaitu mari kita akan kalahkan tipu muslihat iblis dengan cara berdoa dengan percaya, berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita yakin kekuatan Allah akan berhasil untuk kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami telah belajar firman-Mu pada saat ini, bahwa pada bulan April ini segenap umat Tuhan memperingati Paskah, kematian, kebangkitan, dan hidupnya Tuhan Yesus, pengorbanan-Mu yang luar biasa. Namun karena keadaan, banyak gereja yang tidak bisa mengadakan ibadah Paskah, peringatan Paskah di gereja bersama-sama. Dan juga mungkin ada beberapa gereja yang tidak bisa mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Namun dengan iman melakukan bersama di rumah, dipimpin oleh gembala sidang masing-masing. Kami pun juga ingin Tuhan sepanjang bulan ini dengan iman tetap kami mengingat di hati kami masing-masing tentang tubuh dan darah-Mu, pengorbanan-Mu yang mulia ya Tuhan, agar kami selalu yakin bahwa pengorbanan Tuhan sempurna, pembelaan Tuhan itu kuat, dan kami yakin keadaan situasi ini akan segera pulih kembali sehingga jemaat akan menikmati pemulihan dalam ekonomi, dalam pekerjaan mereka, dalam segala hal yang mereka hadapi dalam waktu-waktu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kiranya berkat Allah yang luar biasa dicurahkan bagi jemaat-Mu semuanya. Berkat dari Allah Bapa di surga, berkat dari kasih sayang Tuhan Yesus yang luar biasa yang telah mati buat kami, dan kiranya Roh Kudus menguatkan kami, menghiburkan kami dalam menghadapi apapun ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami serahkan dan kami naikkan dengan percaya. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita sudah mengadakan ibadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga menikmati firman Tuhan yang memberkati kita. Maka mari kita akan siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan, dan juga mendoakan untuk firman Tuhan nanti Jumat Agung, biarlah Tuhan juga memberikan nasihat yang boleh memberkati kita semuanya. Mari jemaat Tuhan, kita akan satukan hati untuk terima berkat Allah pada saat ini dengan hati yang penuh sukacita. Bapa, terima kasih untuk ibadah yang sudah kami adakan secara online hari ini. Puji-pujian yang kami telah naikkan kepadamu bersama dengan jemaat yang di rumah masing-masing, kiranya menjadi persembahan yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan juga pemberitaan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini boleh menguatkan kami, memberkati kami ya Tuhan. Dan sekarang segenap umat-Mu
dimanapun mereka berada, siap terima berkat-Mu ya Bapa. Mari silahkan Engkau curahkan berkat-Mu, kami siap menerima dengan hati yang penuh sukacita. Mari semua jemaat Tuhan di tempat masing-masing, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya saat ini dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan kemurahan, penghiburan kuasa Roh Kudus melimpah-limpah atasmu sejak hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah semua yang kau lakukan mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami sudah terima berkat Allah ini. Haleluya, haleluya, amin. Jangan